Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi tentang teknik berkebun di lahan yang sempit. Seperti teman-teman lihat, tempatnya memang cukup sempit. Seperti apa kegiatannya? Tetap saksikan video ini sampai habis. Dan untuk mendukung channel ini, saya minta sobat semua membantu saya untuk tekan like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Sobat semua, ini adalah kebun saya. Jadi posisinya ada di sebelah rumah. Antara mes saya dengan mes kawan yang lain ada tanah sekitar mungkin 2 meter kali 3 meter. Jadi saya manfaatkan untuk menggunakannya sebagai kebun. Tekniknya sebenarnya sederhana. Dalam berkebun dengan lahan yang sempit ini hanya diperlukan ketekunan, teman-teman atau sobat-sobat semua. Karena kalau kita lihat tekstur tanah di tempat ini, sebenarnya semua tanahnya adalah tanah yang tidak cocok untuk ditanami. Jadi kita sebenarnya agak kerja keras ya. Jadi kita gali dulu tanahnya, kita kasih keluar batunya juga. Kemudian kita ganti dengan tanah humus yang kita bisa dapatkan di hutan. Setelah itu kita kumpulkan seperti ini, baru kita mulai menanam. Ya, sebenarnya kegiatan berkebun di lahan sempit ini cocok untuk gunakan sobat sekalian yang punya waktu kerja di kantor itu cukup panjang ya. Jadi hanya punya waktu sangat singkat di rumah, sehingga kita gunakan waktu pagi sebelum kita ke kantor atau setelah pulang dari kantor untuk sekedar melihat kebun atau hanya menyiram. Yang seperti yang saya lakukan ini, jadi pagi sekitar jam 6:30 mungkin kita bangun, kita sempatkan waktu sekitar 15 menit untuk menengok kebun kita, sekedar untuk menyiram, melihat apakah ada tanaman yang mati atau mungkin kita kasih perlakuan sedikit, pupuk atau dan sebagainya di waktu-waktu yang memang kita miliki sangat sempit. Jadi di sini yang saya tanam itu ada beberapa jenis ya. Ada bayam, ada kangkung, sayur putih juga. Kemudian ada tomat, kangkung, kemudian terong, lombok juga. Ya, ini semua sebenarnya tidak terlalu membutuhkan energi yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita punya waktu 15 menit pagi kita siram, nanti kalau pulang sekolah atau pulang kerja juga kembali kita siram di sore hari. Yang pertama untuk sayur putih ini yang saya sementara siram ini umurnya adalah 1 hari ya, karena kemarin saya baru tanam. Kemudian kangkung yang di sebelahnya itu sudah sekitar 1 minggu. Kemudian ada bayam juga, bayam itu sekitar mungkin 2 minggu lebih ya, karena sudah mulai dipanen. Sudah kita bisa panen untuk kita bisa gunakan buat sayur dan sebagainya, dan tanaman yang lain. Jadi cukup banyak jenisnya. Jadi kalau aktivitas kita pagi hanya begini ya. Jadi kalau kita punya waktu 15 menit itu kita siram cukupnya, karena cuaca juga cukup panas. Musim kemarau ini tanaman atau kebun seperti ini membutuhkan air yang cukup banyak. Kita harus kondisikan waktu kurang lebih 15 menit untuk lahan sesempit ini untuk kita maksimalkan sehingga mereka tetap bertahan hidup. Ya, saya ajak sobat semua hari ini untuk melihat saya akan panen bayam. Jadi bayam yang mungkin sudah 2 minggu lebih itu kita akan panen hari ini. Kita panennya ada 2 teknik sebenarnya, yaitu dengan dipotong batangnya atau dicabut. Tetapi saya lebih memilih dipotong batangnya karena saya melihat kondisinya cukup sehat. Kalau kita potong batangnya, harapannya kita adalah nanti akan tumbuh lagi tunasnya, sehingga tunas itu nanti kita bisa panen kembali. Tetapi kalau batangnya tidak sehat dan tidak memungkinkan untuk dia tumbuh lagi, sebaiknya dicabut saja kemudian kita tanam kembali. Tetapi saya lihat karena kondisi bayamnya cukup sehat, saya lebih memilih teknik yang kedua ya. Jadi kita potong, nanti harapan kita adalah dia tumbuh kembali, kita akan dapatkan hasil kembali setelah dia tumbuh. Ya, berkebun seperti ini sebenarnya banyak fungsinya ya sobat semua.
Yang pertama, memang secara ekonomi kita bisa mendapatkan hasil, tetapi di sisi lain dampak positifnya cukup banyak. Misalnya teman-teman yang punya kesibukan di kantor atau kejenuhan kerja, juga ketika pulang kita bisa melihat hasil atau kebun yang hijau begini mungkin bisa membantu untuk memulihkan stamina atau kesuntukan kita ketika kita bekerja. Kemudian yang kedua juga secara tidak langsung juga membantu menjaga kesehatan teman-teman. Mungkin selama kerja di kantor kita kerjanya hanya duduk sepanjang hari, sampai di rumah kita bisa bergerak sedikit untuk bisa melegakan badan. Baik sobat semua, demikian review kegiatan berkebun di lahan yang sempit bagian 1. Sampai jumpa lagi pada video bagian yang kedua. Terima kasih.